お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 549 kita diperlihatkan pada kondisi Busby yang rupanya belum sepenuhnya dikalahkan oleh Kapten Hitsugaya. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 550 ini memperlihatkan Askin dan Levar yang tampaknya tidak berminat melakukan pertarungan melawan Mayuri. Menurutnya, untuk bisa menang melawan Mayuri, dia harus menyiapkan banyak strategi yang bisa memakan banyak waktu. Dengan sangat tenangnya, Askin pun bergegas pergi meninggalkan Mayuri hendak mencari lawan lain. Namun sambil berjalan, dia malah mencoba memprovokasi Mayuri yang sedari tadi tidak melakukan serangan apapun. Di sisi lain, seakan tahu bahwa itu merupakan pancingan untuknya, Mayuri pun tidak ingin secara gegabah melakukan serangan pertama pada musuhnya itu. Terlebih lagi saat itu Mayuri belum mengetahui lebih dalam tentang kekuatan apa yang dimiliki oleh Askin dan Levar. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Mayuri dikejutkan dengan reatsu yang dipancarkan oleh Soifon. Di sana dia menganggap bahwa saat ini Soifon telah berhasil mengalahkan musuh yang tengah dilawannya. Sementara itu, di sisi lain, Askin pun mengatakan bahwa apa yang telah diperkirakan oleh sang raja ternyata benar. Bahwa setelah pertempuran pertama, para kapten yang bangkainya telah dicuri kini akan menggunakan teknik lain untuk bertarung. Kita berpindah ke tempat lain, tepatnya di tempat pertarungan Kapten Hitsugaya. Terlihat saat itu di hadapan Hitsugaya dan Matsumoto telah muncul sebuah kobaran api yang kini melelehkan es milik Hitsugaya. Rupanya saat itu Busby yang terjebak dalam serangan es milik Hitsugaya kini telah bebas dengan cara melelehkannya. Sambil melepaskan jubah Quincy miliknya yang telah rusak, Busby pun kini telah siap memulai kembali pertarungannya melawan Hitsugaya. Sedikit bergeser ke tempat di mana Soifon bertarung. Terlihat saat itu Soifon tengah mendapatkan serangan dadakan dari Begenoin yang sempat dia serang sebelumnya. Dengan kesigapan yang dimilikinya, Soifon pun berhasil menahan serangan tersebut hingga membuat musuhnya terlempar. Di sisi lain, Begenoin yang masih bisa berdiri kini mulai menunjukkan kekuatannya yang merupakan seorang robot. Terlihat dari seluruh tubuhnya telah muncul puluhan senjata api yang siap untuk ditembakkan. Dan benar saja, dengan kekuatan senjata apinya itu, kini dirinya mampu memojokkan Soifon hingga menyebabkan sebuah ledakan besar di langit. Kita berpindah kembali ke pertarungan antara Hitsugaya dan Busby. Di sana Busby menegaskan bahwasannya kekuatan api miliknya itu jauh lebih hebat daripada kobaran api Komandan Yamamoto. Seakan ingin berbalik meremehkan Hitsugaya sambil menghancurkan dinding es, Busby pun mengatakan bahwa meskipun Hitsugaya menggunakan bankai, dirinya pasti akan mampu mengalahkan Hitsugaya dengan menggunakan satu jari saja. Mendengar hal itu, seolah tahu apa yang harus diperbuat, Hitsugaya pun langsung bergegas mundur dan memerintahkan Matsumoto untuk ikut bersamanya guna menyiapkan strategi yang baru. Dengan wajah yang penuh kekhawatiran, Hitsugaya pun membuat sebuah dinding es dengan maksud menghalau serangan yang akan datang. Namun tiba-tiba saja di akhir panel, hanya dengan menggunakan satu jari miliknya, kini Busby pun mampu membuat sebuah serangan api ke arah Hitsugaya. Terlihat tampaknya serangan api itu mampu menembus tubuh Hitsugaya tepat di dadanya. Pada awal chapter 551 ini memperlihatkan Yugram yang tengah berdiri di hadapan Kyoraku dan Nanao. Terlihat saat itu Yugram tengah dihalangi oleh sebuah perisai Kido yang telah diciptakan oleh Nanao. Di sisi lain, Nanao pun menjelaskan bahwa pada pertempuran terakhir, para Quincy secara ceroboh meninggalkan jejak Reishi di mana-mana. Menurutnya, hal itulah yang kini membuatnya menemukan strategi baru untuk menciptakan sebuah pelindung, yang mana akan mampu menolak kekuatan Quincy untuk masuk ke dalamnya walau hanya sementara. Mendengar hal itu, Yugram pun lantas mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Nanao tersebut. Namun menurutnya, seharusnya teknik tersebut juga diajarkan kepada para kapten yang lain. Dengan begitu, mereka tidak akan mengalami pembantaian seperti yang tengah terjadi saat ini. Lalu, tiba-tiba saja dari arah belakang Kyoraku dan Nanao, telah muncul sebuah ledakan besar yang mengejutkan mereka berdua. Seolah membenarkan apa yang dikatakan oleh Yugram, ledakan tersebut sepertinya telah mampu memojokkan salah seorang kapten yang sedang bertarung.
Kita bergeser kembali ke tempat pertarungan Hitsugaya, di mana saat itu Busby tengah mengejar Hitsugaya yang berusaha kabur menjauhi dirinya. Mengingat Hitsugaya yang merupakan seorang kapten, Busby pun mengejek Hitsugaya yang malah melarikan diri dari hadapannya. Di sisi lain, sambil pergi menjauhi Busby, Hitsugaya pun menciptakan sebuah kabut di sekitarnya dengan niat membingungkan Busby. Namun hanya dengan menginjakan kakinya ke tanah, Busby pun tampaknya berhasil menghilangkan kabut tersebut dari hadapannya. Lalu secara tiba-tiba dari arah bawah muncul sebuah es yang cukup besar menerpa Busby yang tengah berdiri. Rupanya itu merupakan jebakan yang telah dipersiapkan oleh Hitsugaya dengan maksud membekukan Busby di sana. Namun belum sempat es tersebut membekukannya, dengan hanya bermodalkan satu jari, kini Busby telah berhasil menghancurkan es tersebut hingga hancur berkeping-keping. Kemudian setelah itu, seakan ingin segera menyelesaikan pertarungannya melawan Hitsugaya, Busby pun kini mulai menggunakan dua jarinya untuk melancarkan serangan terakhirnya. Terlihat jelas serangannya itu mampu membuat sebuah ledakan dahsyat yang membumbung tinggi ke langit mengalahkan gedung-gedung di sekitarnya. Dan secara mengejutkan, kini Hitsugaya telah berhasil dikalahkan dengan luka di sekujur tubuhnya. Dengan pedangnya yang telah patah, dia pun kini tumbang di hadapan Busby. Sementara itu, tiba-tiba saja dari arah belakang Busby, muncul Sangdu menghentikan Busby yang belum sempat menghabisi mangsanya. Rupanya saat itu Sangdu ingin mengingatkan Busby bahwa sebagai orang yang telah mencuri bangkai milik Hitsugaya, dialah orang yang harus menghabisinya. Kita berpindah ke tempat laboratorium milik Divisi 12. Terlihat saat itu para peneliti tengah mengalami kepanikan setelah mengetahui bahwa saat ini Reiatsu milik Kapten Hitsugaya dan Soifon tiba-tiba saja menghilang. Di tengah kepanikannya itu, tiba-tiba saja muncul sebuah panggilan dari Urahara yang tampaknya membawa kabar yang sangat penting. Di sana Urahara menyebutkan bahwa saat ini dia telah menemukan sebuah cara untuk mengembalikan bangkai milik para kapten. Di awal chapter 552 ini memperlihatkan Busby yang tampaknya tidak senang dengan kedatangan Sangdu yang ingin merebut mangsanya. Namun mau tidak mau Busby pun harus mengiyakan kehendak Sangdu tersebut karena hal itu merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh sang raja. Lalu tiba-tiba saja tepat di samping Hitsugaya telah muncul wakil kaptennya Matsumoto dengan keadaan yang terluka parah. Rupanya Matsumoto sebelumnya telah diserang oleh Sangdu hingga membuatnya tumbang tidak berdaya. Melihat hal itu, Hitsugaya yang masih sadar itu pun lantas terkejut. Seakan tidak percaya bahwa kini dirinya dan wakil kaptennya telah sama-sama dikalahkan oleh musuh yang sangat kuat. Di sisi lain, Sangdu yang melihat dua orang yang tengah tidak berdaya di hadapannya itu kini mulai akan menghabisi mereka berdua. Dengan bangkai yang telah dia curi sebelumnya, dia pun akhirnya menggunakan bangkai tersebut di hadapan Hitsugaya. Terlihat bangkai naga es yang biasanya digunakan oleh Hitsugaya kini tengah digunakan oleh Sangdu untuk menghabisi pemilik aslinya. Kita bergeser ke tempat lain. Terlihat saat itu Mayuri tengah berkomunikasi dengan Urahara. Tampaknya mereka berdua tengah membicarakan tentang cara bagaimana mengembalikan bangkai milik para kapten yang digagaskan oleh Urahara. Namun seakan merasa telah dikalahkan oleh Urahara atas kemampuan penelitiannya, tiba-tiba saja Mayuri hendak memutuskan hubungan komunikasi di antara mereka berdua. Karena menurutnya dia tidak senang dengan alat komunikasi yang secara diam-diam telah dipasang Urahara di dalam pakaiannya. Namun rupanya saat itu Urahara tidak berbicara melalui alat komunikasi yang dimaksud oleh Mayuri, melainkan sebenarnya Urahara berbicara dari balik dangai. Sambil keluar dari dangai tersebut, Urahara pun meminta bantuan kepada Mayuri untuk segera mencari tahu keberadaan para kapten yang bangkainya telah dicuri. Dengan sambil mengeluarkan sebuah pil hitam dari kantongnya, dia pun menjelaskan bahwa benda tersebut merupakan Shineiyaku, yang mana akan digunakan untuk menghentikan para Quincy mencuri bangkai. Kini secara jelas Urahara pun mulai menjelaskan latar belakang dirinya menemukan cara menghentikan pencurian bangkai oleh para Quincy. Menurutnya sampai saat ini para Quincy tidak melakukan pencurian terhadap Resurrection yang dimiliki oleh para Arrancar, yang pada dasarnya hampir sama dengan bangkai yang dimiliki oleh para Shinigami. Dari situ dirinya berpikir bahwa ada dua alasan mengapa para Quincy tidak melakukan pencurian Resurrection milik Arrancar. Yang pertama adalah karena hal itu memang tidak bisa mereka lakukan. Atau yang kedua, jika mereka melakukan itu, maka akan terjadi suatu hal yang buruk pada mereka. Di tengah penjelasan itu, tiba-tiba saja para anggota Divisi 12 telah melaporkan bahwa mereka telah berhasil menemukan keberadaan para kapten. Selain itu, mereka pun kini telah menyiapkan Tentai-Kura guna melakukan komunikasi kepada seluruh Shinigami. Kini, Urahara pun mulai melakukan komunikasi kepada seluruh Shinigami yang berada di medan pertempuran.
Di dalam komunikasinya itu, Urahara menjelaskan bahwa saat ini para pasukan telah mengirimkan sebuah pil hitam ke koordinat para kapten yang bankainya telah dicuri. Dengan tegas, dia pun menginstruksikan para kapten yang telah mendapatkan pil hitam tersebut untuk segera menyentuhnya. Hal itu dilakukan agar pil hitam tersebut mampu terhisap masuk ke dalam jiwanya. Setelah komunikasinya selesai, Urahara pun kembali melanjutkan penjelasannya bersama Mayuri. Di sana dia menjelaskan bahwa pada hakikatnya para Quincy merupakan ras yang tidak memiliki antibodi terhadap kekuatan Hollow. Sehingga apapun yang berisi Hollow merupakan sebuah racun bagi para Quincy. Tidak seperti Shinigami yang bisa menjadi Hollow, para Quincy yang jiwanya teracuni oleh Hollow perlahan akan hancur dan akhirnya mati. Oleh karena itulah kenapa selama ini para Quincy bersikeras ingin melenyapkan Hollow. Lebih lanjut lagi, Urahara menyimpulkan bahwa jika Shinigami bisa mengambil sedikit kekuatan Hollow, lalu mengholowkan bangkai yang telah dicuri walau hanya sebentar, bangkai itu akan menjadi racun bagi seorang Quincy. Dan benar saja, di akhir panel kita pun diperlihatkan dengan sosok Sangdu yang tiba-tiba saja dikejutkan dengan apa yang terjadi pada bangkainya. Terlihat saat itu bangkai yang tengah digunakan oleh Sangdu tiba-tiba saja hancur seakan mulai terlepas dari tubuhnya. Pada awal chapter 553 ini memperlihatkan Sangdu yang tengah kebingungan dengan apa yang terjadi pada bangkainya. Padahal menurutnya saat itu medali yang dia gunakan untuk mencuri bangkai sedang dalam keadaan baik-baik saja. Di sisi lain, secara mengejutkan kini Hitsugaya tengah berusaha berdiri dengan bangkai yang telah didapatkannya kembali. Seakan ingin menjawab kebingungan yang dirasakan oleh Sangdu, dia pun mengatakan bahwa saat ini Hyorin Maru sedang ingin kembali padanya. Kita berpindah ke tempat lain, terlihat saat itu BG Noin tampaknya telah berhasil mengalahkan Soifon yang kini telah terkapar di hadapannya. Seakan belum puas dengan pertarungannya, dia pun mulai mencoba mengumpulkan beberapa data sebelum Soifon tewas. Di sisi lain, Omaeda yang tengah berada di sana sedari tadi, lantas mendekati kaptennya yang tengah sekarat. Dengan harapan kaptennya mampu menggunakan bangkainya kembali, dia pun memberikan pil hitam yang telah didapatkannya kepada Kapten Soifon. Dan benar saja, meskipun dalam keadaan sekarat, kini Soifon mampu menggunakan bangkainya kembali yang bernama Jakuhou Raikoben. Terlihat dari tangannya kini telah muncul sebuah peluru raksasa yang siap untuk ditembakkan. Tidak menunggu waktu lama, dengan sambil dibantu oleh Omaeda, kini Soifon pun akhirnya menembakkan peluru raksasa tersebut ke arah BG Noin. Terlihat serangan bangkainya tersebut rupanya mampu mengenai BG Noin yang tengah berada di atas gedung, hingga menciptakan sebuah ledakan yang luar biasa dahsyatnya. Kita bergeser kembali ke pertarungan Hitsugaya. Terlihat saat itu Sangdu tengah mencoba memulai serangan dengan menggunakan cakar besi miliknya. Namun sepertinya serangan tersebut mampu dipatahkan oleh Hitsugaya dengan begitu mudah. Dengan tatapan dinginnya, Hitsugaya pun berulang kali terus menahan serangan yang dilancarkan oleh Sangdu. Di tengah pertempuran itu, akhirnya Hitsugaya mampu mendengar kembali suara bangkainya yang sebelumnya telah terlepas darinya. Dengan sambil menyapa Hyorin Maru, kini dia pun mengeluarkan wujud Hyorin Maru yang sebenarnya. Di sisi lain, melihat hal itu, seakan kesal dengan apa yang telah terjadi, Sangdu pun mulai melancarkan serangan andalannya yang bernama Soujinjou. Terlihat serangan itu tampaknya berbentuk ular raksasa berwarna biru yang siap menyerang. Namun di sisi lain, Hitsugaya juga tidak ingin kalah dari lawannya. Dengan tatapan dingin seperti biasanya, Hitsugaya akhirnya mulai melancarkan serangan andalannya bernama The Cross-Shaped Flower, yang mana merupakan teknik kebanggaan Hyorin Maru. Dan secara mengejutkan, di akhir panel kita pun diperlihatkan dengan teknik andalannya yang sangat luar biasa itu. Terlihat sebuah bunga es berbentuk batu nisan kini tengah berhasil membekukan musuhnya dengan sangat sempurna. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira pertarungan apa saja yang selanjutnya akan tersaji? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih sangat panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.